Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvina Disaya Putra. Nah, kali ini saya masuk ke pembahasan baru, yaitu mengenai metode numerik. Nah, khususnya kali ini saya akan membahas suatu subtema, yaitu adalah analisis atau analisa galat. Nah, untuk yang bertanya-tanya apa itu galat, galat itu seperti adalah suatu error atau suatu kesalahan yang terjadi dalam suatu metode numerik. Bisa juga di kesalahan-kesalahan lainnya, tetapi dalam metode numerik ada kesalahan itu namanya yaitu galat. Nah, dari mana galat atau kesalahan itu muncul? Itu biasanya dari galat pemotongan atau truncation error. Nah, jadi ada truncation error dari suatu metode numerik itu yang akan menyebabkan timbulnya galat pada numerik. Nah, ada juga pada saat kita membulatkan atau round over error. Nah, itu bisa juga akan menimbulkan suatu galat atau suatu error. Ya, juga ada beberapa sumber lain dari galat ini, ada galat eksperimental dan galat pemrograman. Nah, khusus pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisa galat. Nah, analisa galat itu dia itu jika suatu A atau B, yaitu nilai hampiran terhadap nilai sejati yaitu A, maka kita dapat mencari suatu galat dari metode numerik tersebut dengan rumus dia E ini adalah suatu galat, simbol dari galat. Galat sama dengan A dikurang atau P. Nah, sedangkan ini adalah galat mutlak. Jadi kita dapat menentukan galat dan galat mutlaknya. Nah, biasanya tentu galat mutlak itu dia bernilai positif. Nah, juga nanti kita bisa ini agak ada tipu. Kita bisa juga mencari galat relatif dan galat relatif hampiran, yaitu ERA. Nanti kita akan bisa mencari galat relatif dan galat relatif hampiran dari suatu metode nomor tersebut. Nah, bagaimana contoh soalnya? Oke, kita akan langsung bahas ke contoh soal seperti biasa. Nah, misalnya ditentukan suatu galat, ditentukan suatu nilai hampiran dan nilai sejatinya yaitu adalah 22/7 dengan 3,14. Nah, nanti kita akan cari berapa nilai galat, galat mutlak, galat relatif dan galat hampirannya. Nah, tentu kita biasa akan saya akan jelaskan secara whiteboard atau one tulis, dan nanti akan saya tuliskan juga dalam Excel biar kita bisa sama-sama lihat. Nah, dan juga kita soal kedua yaitu kita mencari galat relatif hampiran, di mana nilai toleransinya itu yaitu adalah lebih kecil dari 0,00001 dan x0-nya 0,5. Nah, jadi kita akan mencari galat relatif dari persamaan xr tambah 1 sama dengan negatif xr tambah 1 pangkat 4 tambah 4 bagi 6. Nah, jadi ini dia angkanya tidak tahu, cuman dinyatakan dalam suatu persamaan. Nah, hingga nanti keliran berapa kita dapat menentukan galat atau error dari suatu persamaan tersebut. Nah, tentu syaratnya yaitu galat relatif hampirannya atau ERA-nya lebih kecil dari galat toleransinya. Nah, oke, kita akan cobakan 3 leleran di dalam whiteboard. Nantinya akan kita aplikasikan ke dalam Excel hingga kita dapat hingga leleran berapa. Karena dalam Excel itu kita lebih gampang memprosesnya. Oke, kita akan langsung ke pengerjaannya. Nah, di sini saya akan memakai papan tulis digital. Tadi diketahui bahwa A-nya kita dapatkan yaitu adalah 22/7. Sedangkan atau P-nya atau relatif hampiran lagi itu tadi. Nah, nilai dari nilai hampiran itu adalah 3,14 atau 3,14. Kan biasanya kita pakai P itu antara 22/7 atau 3,14. Nah, apakah ada galat terhadap suatu angka ini? Nah, kita akan cari sama-sama. Yang pertama kita akan mencari yang namanya galat. Oke, kita akan kasih warna di sini. Kita akan cari galat terlebih dahulu. Nah,
galat itu tadi seperti ini ketahui rumusnya E itu sama dengan A dikurang dari A atau Pi, atau nilai sejati dikurang nilai hampiran. Nilai sejatinya 22/7 itu dikurang dengan 3,14. Nah, caranya itu seperti biasa, seperti telah saya ajarkan pada video sebelumnya. Ini 3,14 ini kita harus dia samakan dulu penyebutnya dengan 22/7 agar dia bisa diproses. Nah, 22/7 nya kita tetapkan saja. Kita ubah dulu 3,14 ini menjadi pecahan. Nah, caranya cukup mudah. Sorry. Kalian lihat berapa angka di belakang koma itu adalah 2. Nah, berarti per di sini adalah per 100. Kalau dia 2 berarti dia per 100. Kalau 3 belakang koma dia per 1000, 4 per 10.000 dan begitu seterusnya. Nah, angka di sini itu sama tetap, yaitu 314. Komanya hilang. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Itu kalau ini cukup kalian kalikan saja 7 kali 100, yaitu adalah 700. Nyarinya KPK-nya. Nah, ini KPK 7, ini KPK 100, berarti dia 7 per 100. Nah, berarti ini tinggal kita kali silang saja kalau sudah kayak gini. Berarti sini 22 kali, ini kita kali ke sini, ini kita kali ke sini. Berarti 2 kali 100 berarti 2200 dikurang 7 kali 314 itu 2198. 2198. Ininya kita panjangkan. Nah, baru nih kita kurang 2200 kurang 2198 itu adalah 2 per 700. 2 per 700 atau sama dengan 1 per 150. 1 per 350. Nah, kita bisa juga buat dalam desimal itu atau 0,00285. Sebenarnya panjangnya angkanya kita cukup ambil yang ini saja. Nah, selanjutnya kita mencari galat mutlak sesuai dengan soal yang tadi disebutkan galat mutlak. Nah, galat mutlak itu tadi kan rumusnya adalah kita buat di sini baru galat mutlak. Galat mutlak. Nah, galat mutlak itu rumusnya tadi adalah galat sama dengan A, dia sama A dikurang A atau Pi, cuman nilainya dimutlakkan. Jadi karena suatu waktu bisa nilai galatnya itu negatif, tapi karena dia galat mutlak nilainya berubah menjadi positif. 0,0285. Ini nolnya 2 kali. Karena dia ini galat mutlak, jadi karena dia sudah positif, jadi dia tidak ada pengaruhnya. Berarti ini tetap. Berarti nilai galat mutlak sama galat sama galat mutlaknya sama. Nah, oke. Nah, lanjut yaitu adalah kita mencari nilai relatif dan nilai relatif hampiran dari suatu angka tadi, yaitu 22/7 tadi dan 3,14. Nah, galat, kita akan cari galat relatifnya. Nah, galat relatif itu rumusnya tadi adalah ER itu sama dengan nilai galatnya dibagi dengan nilai sejatinya atau nilai A. Berarti 1 per
350 itu dibagi dengan 22/7. Nah, caranya itu tinggal kita balik aja penyebut yang di bawah. Karena kan bagi itu tandanya harus dibalik. Matematika dasar, bagi jadi kali, dan nilai penyebutnya nih yang bawah sini dibalik di 7/22. Tinggal dikalikan, ini menjadi 7/77.000. 7.700. Nah, ini tinggal dibagi 7, ini bagi 7, ini tinggal 1, ini tinggal 1100. Atau sama dengan 0 0,000909. Nah, lalu kita akan mencari galat relatif hampirannya. Galat relatif hampiran. Oke, kita akan cari nilai galat relatif hampirannya. Hampiran. Oke. Nah, rumusnya ini galat relatif ER hampiran A, ERA. Itu adalah nilai galatnya. Kalau tadi nilai galat relatif itu dibagi A biasa, ini dibagi dengan A atau Pi atau nilai hampirannya. Berarti ini 1/350 itu dibagi dengan 3,14. Ini sama, ini dibalik, ini kan 3,14, ini 3,14/1, berarti dia dibalik jadi 1/3,14. Berarti ini 1/350 dikali 1/3,14. Ini kalau dibagi, kalau dikali hasilnya ini jadi 1/1099. Nah, ini hasilnya 0,0000991. Nah, itu tadi adalah proses mencari galat galat relatif, galat mutlak, dan galat relatif hampiran dari angka 22/7 dengan 3,14. Nah, berarti kita dapat tadi nilai galatnya yaitu adalah 1/350. Nah, ini nilai galatnya. Nah, kita akan lanjut ke soal kedua. Dimana soal kedua tadi diketahui bahwa sebuah toleransi itu 0,0001 pada X0 0,5. Nah, kita harus tentukan dia kelelaran berapa dia akan berhenti. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba nilai galat mutlak ini kita akan tuliskan ke dalam Excel biar dia lebih rapi daripada yang tadi. Ini saya sudah siapkan. Berarti ini kita tinggal masukkan saja. A-nya berarti 22/7. Sabar. Ini kita besarkan, kita letakkan di sini saja karena tertutupan dari itu. Nah, kita berarti ini 22/7 di equationnya berarti 22/7 dikurang dengan 3,14. Nah,
lalu ini berarti dia 22 7 dikurang dengan 314 per 100. Nah, ini berarti ini kita proses tadi, hasilnya menjadi tadi ini berapa, tadi kita lihat lagi nih. Tadi hasilnya di sini dia menjadi 2200 terus dikurang 2198 per 700. Nah, hasilnya itu menjadi 2 per 700 sama dengan 1 per 350, atau sama dengan, kita tulis di sini tadi 0,00285. Nah, galat mutlak berarti itu dia sama. Ini tinggal kita bikin, berarti sama dengan mutlak dari 0,00285. Karena kita pakai Excel, itu kita bisa langsung tulis rumus dari nilai mutlak di Excel. Nah, yaitu adalah sama dengan ABS. Itu absolut, artinya mutlak, yaitu 0,00285. Berarti nilainya juga sama. Kalau nilainya negatif, itu dia otomatis nanti akan berubah menjadi positif. Nah, misalnya kita mutlakkan nilai ABS, bukan di enter ya, di tab ya, ABS negatif 5678 gitu kan. Nah, otomatis, nah saya contohkan lagi tadi, ketutupan tadi ABS negatif, nah dia akan menjadi positif karena dia nilainya mutlak. Sorry. Oke, lanjut, kita galat relatif. Itu adalah E per A. Nah, nilai E nya atau nilai galatnya tadi sudah kita dapatkan, yaitu adalah 1 per 350. Berarti kita buat di sini 1 per 350 dibagi dengan nilai A, yaitu 22 per 7. 22 per 7. Salah. 22 per 7. Nah, lalu ini kita proses lagi, yaitu dengan membalikkan tadi. Nah, sama dengan berarti 1 per 350 itu dikali dengan 7 per 22. Itu 7 per 22. Nah, ini kita hasilnya tadi adalah 7 per 7.700. Ini kita masukkan, berarti ini dia hasilnya tadi adalah 7 per 7.700. Oke, ini berarti hasilnya adalah 1 per 11.100. 1 per 1100. Nah, atau tadi itu adalah nilainya
0,0009 0,000909. Nah, lalu galat relatif hampirannya berarti kebalikannya, yaitu pakai A atau P. Berarti ini pakai A atau P. Berarti dia dibagi dengan 3,14-nya. Berarti nilai galatnya tadi 1 per ini di 1/350 dibagi 3,14. Nah, itu berarti sama dengan 1/350 dikali dengan 1/3,14. Itu hasilnya tadi adalah 1099. 1/1099 atau sama dengan 0,000900991. Nah, oke, sudah dapat tadi kita jadi dekat dalam Excel ini biar lebih dia bagus saja tampilannya. Kalau yang tadi kan kita coret. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini ada persamaan XR plus 1 sama dengan negatif XR plus 1 pangkat 4 tambah 4 bagi 6. Nah, kita akan cobakan dia dulu ke dalam ini manual. Kita akan buat dia sehingga lelaran keberapa dia akan berhenti. Tapi kita akan coba dia hingga ke lelaran ketiga saja karena prosesnya itu panjang. Jadi kalau kita buat manual itu akan membuang waktu yang sia-sia. Kita akan gunakan Excel karena lebih cepat. Nah, tapi kita harus paham dulu bagaimana cara dia manual. Tapi kalau kita pakai Excel aja itu kita nggak akan lengket nanti. Jadi kita akan coba secara manual dan juga melalui Excel. Oke, nah kita terus dulu. Ini adalah XR sama dengan negatif XR tambah 1. Oh ya, ini lupa tambah satunya. Tambah 1 pangkat 4 ditambah 4 dibagi 6. Nah, kita akan coba hingga lelaran keberapa dia. Kita akan coba 3 ya. Nah, langkah pertama yang perlu kita siapkan itu adalah membuat dia menjadi suatu tab gitu, tabel-tabel gitu. Jadi kita kasih di sini simbolnya yaitu adalah R atau lelaran keberapa dia, dan di sini adalah nilai X-nya. Ya, nilai X-nya ini yang kita akan pakai nanti, nilai X. Dan yang tentu yang kitanya yaitu adalah galat relatif hampirannya, yaitu adalah ERA. Nah, sebenarnya untuk rumusnya itu adalah mutlak dari ERA karena nilainya harus mutlak, harus positif. Jadi dia ya kita akan mutlakkan nantinya. Nah, R untuk R0 tadi telah diketahui bahwa jika R0 X0 nya adalah 0,5. Nah, jadi Nah, jadi untuk R0 itu nilai X-nya adalah 0,5. Nah, perlu diketahui rumus dari galat relatif hampiran itu adalah XR plus 1 dikurang XR bagi dengan XR tambah 1. Nah, untuk kita dapatkan Sarah, ini adalah rumus tadi saya bilang adalah rumus nilai dari ER-nya. ERA ya, salah, bukan nilai X ya, salah tulis. Ini di sini. Nah, nilai dari ERA itu kita perlu ketahui rumusnya selain dari rumus yang tadi kita pelajari,
kalau diketahui suatu persamaan tadi, rumusnya seperti ini. Jadi ada XR plus 1 dikurang XR dibagi XR tambah 1. Nah, XR plus 1 sendiri itu adalah nilai X di layaran sekarang. Jadi misalnya di sini adalah R yang ke-1, berarti nilai XR1 ini adalah nilai yang R1-nya. Sedangkan ini untuk yang nilai 1. Nah, sedangkan nilai berarti X-nya yang ini nanti, X yang di sini. Nah, sedangkan XR yang ini itu adalah untuk nilai yang 0 atau nilai yang sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan cari dulu nilai dari X-nya. Nilai X ini itu kita mengikuti rumus yang telah kita dapatkan tadi, yaitu kita masukkan saja langsung. Berarti ya negatif 0,5 negatif 0,5 dipangkatkan 4, lalu ditambahkan 4 dibagi 6. Nah, ini untuk nilai X layaran yang pertama. Nilainya itu kita proses, ini kan akan mendapatkan yaitu adalah 0,677. Ini boleh kalian gunakan kalkulator karena dia berpangkat lalu berkoma. Nah, 0,833. Nah, nilainya adalah 0,677 0,83333. Kita ambil 833 aja. Nah, untuk ERA ini barulah kita masukkan seperti yang saya bilang tadi, berarti ini nilai yang ini. Nah, berarti ini adalah 0,677 dikurang nilai sebelumnya yaitu adalah 0,5. Nah, dibagi dengan nilai yang sama ini. Nah, kita langsung copy saja nilai yang ini. Nah, hasilnya itu adalah 0,261538. Nah, kita akan buktikan nanti di Excel apakah nilai yang kita cari ini sama. Nah, kita harus perlu tahu konsep awal dari galat ini sebelum kita terapkan nantinya ke Excel. Karena itu kita harus uji dulu 3 biji atau 3 layaran. Sorry ya, agak batuk karena lagi kondisi yang kurang baik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke layaran yang kedua. Nah, layaran kedua sama seperti sebelumnya. Nilai yang kita dapatkan tadi inilah yang nanti akan kita pangkatkan lagi. Berarti dia negatif dari nilai yang ini. Nilai yang telah kita dapatkan ini tadi 0,6670833 ini kita pangkatkan 4. Ini kita pangkatkan 4, lalu kita tambah 4, kita bagi 6. Nah, jadi kita harus pakai kalkulator ya karena dia komanya banyak. Jadi gunakan kalkulator saja, tapi kita paham bagaimana konsep awal dari galat relatif hampiran ini. Nah, itu dapat hasil nanti yaitu adalah 0,7016948. Nah, berarti tinggal ini tadi kita lakukan hal yang sama dengan nilai galat relatif hampirannya. Nilai ini kita kurangkan dengan nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya ya udah nilai ini. Berarti nilai yang 0,67833 ini kita kurangkan. Ini kita kurangkan
lalu kita bagi dengan nilai ini tadi. Nah itu nanti akan mendapatkan hasil yaitu adalah 0,0350743. Nah kebetulan dia nilainya positif ya, jadi kita mutlakkan hasilnya positif juga. Jadi nanti itu yang penting adalah nilai mutlaknya, walaupun dia negatif nanti kita mutlakkan hasilnya dia positif. Nah kalau kita lihat tadi toleransinya itu adalah 0,00001. Jadi ada 5, 6 belakang koma. Nah itu kan karena ini berarti masih jauh dari kata kecil dari 0, masih salah. Kalau ini kita masih, berarti ini masih salah, dia kecil. Nah ini nanti kita akan cari dia sampai lelarannya keberapa nanti. Nah itu akan kita cari. Berarti ini masih salah ya, berarti kita lanjut ke lelaran yang ke-3. Berarti nilai yang 0,7 ini kita akan pangkatkan lagi dia 4. Jadi kita akan pangkatkan dia 4. Jadi kita akan dipangkatkan ya 4 ditambah 4, lalu kita bagi dengan 6. Itu akan dapatkan hasil yaitu adalah 0,7070. 70 70 722. Nah kita akan dapat hasil itu. Lalu ini baru kita akan proses seperti biasa, kita akan kurangi dengan yang lama, lalu kita bagi. Sorry mouse-nya. Nah lalu kita akan bagi dia, kita akan bagi ini, kita akan bagi dia sama ini yang sebelum ini. Itu akan mendapatkan hasil yaitu adalah 0,07051. Nah ini berarti dia masih jauh juga dari kata lebih kecil dari toleransinya. Nah kita akan sampai sini saja, kita akan coba menuju Excel. Nah di sini saya telah siapkan. Nah caranya gampang, itu seperti yang kita tahu tadi. Kita harus paham dulu konsep awal tadi. Berarti ini kita layering pertama. Nah dimana tadi kan kita rumuskan dia nilai X yang ini itu kita negatifkan dulu. Kita negatifkan sesuai rumus negatif dari nilai X, lalu kita pangkatkan 4, lalu kita tambah 4 pangkat 4 ditambah 4. Nah kita jangan lupa tutup kurung, baru kita bagi dengan 6. Nah hasilnya 0,6770883. Nah 0,6770833. Nah berarti cara kita tadi benar. Nah lanjutnya ke nilai dari relatif hampirannya. Berarti tadi kita rumusnya bagaimana? Ya berarti yang layering yang pertama ini kita kurang dengan atasnya, baru kita bagi dengan ini lagi. Berarti nilai ini kita kurangkan dengan nilai atasnya, lalu ini jangan lupa dikasih kurung. Tunggu sabar, ini salah, kita ulang lagi. Jangan lupa dia dikasih kurung. Berarti nilai yang ini dikurang dengan nilai yang ini, lalu dibagi dengan nilai ini, yang nilai yang awal tadi. Nah hasilnya 0,26. Nih hasilnya
0,261538. Nah, berarti benar. Nilai mutlak itu tinggal coba ABS absolut, berarti nilai dari ini. Nah, ini di Excel itu gampang, tinggal kalian tulis nilai ini, lalu ke sini kalian arahkan ke nilai mutlaknya, lalu tanda kecil 0,123451. Berarti dia masih false. Berarti dia masih false, berarti dia masih salah, berarti dia tidak lebih kecil. Sedangkan yang kita harus cari yaitu adalah nilai dari relatif hampirannya itu lebih kecil dari nilai mutlak ini. Nah, karena dia masih false, ini cukup kita blok lalu kita drag ke bawah. Nah, itulah enaknya Excel. Tinggal kalian, nah nanti akan jumpa dia true. Berarti dia true di posisi leraran yang ke-10, di mana nilai dari X-nya 0,7087 dengan nilai relatif hampirannya yaitu 3,1399 E negatif 07 atau 3,1399 dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, itu kan berarti dia sudah 0,00000 belakang komanya ada 7. Berarti sedangkan ini 6, berarti dia sudah true. Nah, itu tadi bagaimana cara mencari galat relatif hampiran jika tidak diketahui suatu angka. Jadi rumusnya ingat, seperti yang saya bilang tadi, XR plus 1 ditambah 1 dikurang XR per XR tambah 1. Apa itu XR tambah 1? Yaitu adalah nilai X yang sekarang. Apa itu nilai XR? Itu nilai X yang sebelumnya. Nah, begitu terusnya. Begitu pula nilai X-nya, itu dia mengikut dengan nilai yang sebelumnya. Ini dia mengikut dengan nilai yang sebelumnya. Jika 0, berarti biasanya diketahui di dalam soal. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Elvino Disaputra, khususnya di channel saya Study with Vino. Tadi lupa saya jelaskan di awal, maklum. Nah, kembali lagi nanti di video-video lain ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga tonton video-video lainnya di sini. Bye bye.